wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur. Amin. Diberikan sehat wal afiah. Amin. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak soleh dan solehat. Amin. Yang membanggakan orang tuanya di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi umur kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi semua anak-anak kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis taklim dan mendengarkan nasihat-nasihat. Dengan ini semuanya sebagai sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Sebelum kita mengaji kajian tafsir, kita baca sholawat sebentar ya. Untuk biar penyegaran, kita baca sholawat sedikit. Kenapa kok dilepas hadrahnya? Udah, istiqomah. Sebelum kita mulai ngaji dulu, sholawatan dulu. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما من غير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. يا رسول الله اشفع لنا يوم القيامة يا حبيبي اشفع لنا يوم الزحام.
sarang-sarang. Lana ya habib isfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatta tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata 'ala al huda wa dilalata ila al khair wa ibtigha' mardatillah wa thawabih wa ajrih. Allahumma innaka istawda'nak ma 'allamtana fardud ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang kami cintai, ayahanda, adinda, kakanda yang hadir di majlis taklim yang mulia ini, yang semoga kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa apa yang telah kita kerjakan yang tidak sengaja atau yang disengaja, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai penyebab digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua hajat-hajat kita. Allah bayar, Allah mudahkan kita untuk membayar hutang-hutang kita dengan majlis yang mulia ini. Bagaimanapun caranya, kalau Allah sudah menghendaki, karena Allah ridha kepada hambanya itu, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita sebut untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di dunia, di akhiratnya khususnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih istiqomah untuk mendatangi, untuk menghadiri majlis taklim yang dilaksanakan di Masjid Nur Ukhuwah. Yang pastinya nikmat ini adalah nikmat yang merupakan, yang menjadikan kita nanti di barzah akan senang, di barzah akan bahagia, di barzah akan ditolong oleh amal kita. Karena mungkin kita tidak tahu, dan ulama sudah berkata di dalam kitab, di tafsir surat Yunus, bahwasanya nanti amal yang kita kerjakan di dunia ini, baik itu sholat atau puasa, apapun, ngaji, hadir majlis taklim, ini adalah amal.
Dan amal itu para hadirin mungkin iku di barzah Allah tampilkan amal niku semacam sosok manusia yang tampan. Ketika mau dibangkitkan, ketika sudah ditiup sangkakala, niku menungso niku nek pun ditiup sangkakala kedua, niku menungso niku dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki termasuk tanda-tanda keagungan Allah, keagungan pangeran, keagungan Allah, suatu yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi kalau Allah berkehendak tidak bisa diukur dengan akal. Coba bayangno sampean. Jenengan niki tiang-tiang sing sampun sedo niki, nggih. Tiang-tiang sing sampun sedo niki, nek pun di kuburan niku kan kalau kita lihat secara zahir kuburan niku kan sempit nggih. Sempit. Tapi bagi orang yang punya amal, niku kuburan niku tidak seperti yang kita bayangkan. Nek bayangane awake dhewe niku, Pak, kuburan niku sempit. Tapi bagi orang yang punya amal soleh, tiang sing sregep ngaji, tiang sing sregep pengajian, niku kuburan niku dados raudhatun min riyadil jannah. Saderenge tiyang niku mlebet surga, di barzah niku pun merasakan nikmat-nikmat surga. Lah awake dhewe kan durung mlebu surga kan, di barzah nggih, tapi diberikan kenikmatan menungso niku sing amal saleh kuwata, seneng ngaji, sregep ngringekne pengajian niku mungkin napa nggih? Kuburan niku dados raudhatun min riyadil jannah. Terusane Imam Syatibi, ada imam besar, imam ahli al-qiraah. Ngendika ngoten. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi. Ono menungso, terusane sapa jenenge? Imam Syatibi niki. Haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi. Ono menungso iku wedi haitsul fata. Sekabehane manungso niku terusane Imam Syatibi pasti takut dengan kuburan yang sempit itu. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi. Ono menungso iku tabiate menungso iku wedi ambek apa? Kegelapan kuburan. Nek dibayangno nggih sampean saiki ana keluargane sing pun sedo. Nggih. Nek mamane wonten bahasane kula sing boten alus, kasar-kasar, mohon dimaafkan nggih. Saya ini lagi belajar sambutan atau ngaji pakai bahasa Jawa. Kromo inggil nggih saged gede-gede. Boten kata saged. Niku terusane Imam Syatibi naluri manusia, setiap manusia itu pasti wong iku pasti wedi ambek apa petenge kuburan. Nek ana keluargane meninggal sampean pikir ya Allah. Nek keluarga meninggal niku. Makanya disunahkan ketika keluarga meninggal itu disunahkan salat unsiyah, salat unsiyah namanya itu. Apa salat untuk karena di malam hari itu mayit itu ketika pertama kali di malam pertama itu merasa ketakutan. Makanya dia anjurkan si ahlul mayit di malam pertama disunahkan sholat untuk menyenangkan mayit. Niatkan untuk mayitnya disenangkan dan dia tidak takut. Sampeyan bayang dong nggih. Bengi-bengi di kuburan peteng senajan wonten lampune ndek dhuwur niku. Tapi sampean pikir di jero kuburan dipendem ambek tanah, terus di sampingi papan, balike papan ya Allah, mikir ya apa. Terus Imam Syatibi menungso iku pasti wedi. Tapi lanjutane syair Imam Syatibi niku ngoten, tapi awakmu nek awakmu duwe amal soleh aja wedi. Apa yalqihi muqillan wa rawdatan. Wong sing sae, wong sing akeh amale engko nek barzah niku
di kuburan niku dia akan mendapatkan kuburannya itu sebagaimana tempat istirahat. Koyok sampean nek pengantin baru ku nikmat. Katanya Imam Syatibi, jangan takut. Bagi orang yang punya amal soleh, gak usah wedi. Apa? Karena orang yang punya amal soleh itu dia akan mendapatkan kuburannya tadi itu mukilan, tempat istirahat para hadirin. Mukilan itu tempat istirahat. Warawdatan, dan akan mendapatkan kuburannya sebagaimana taman-taman surga. Nek wong wis di taman-taman surga para hadirin. Nah sampean niki ya, sampean misalkan iki masjid. Makane nek iso masjid iki biar orang suka ke masjid dipancing sama taman-taman yang bagus-bagus. Masjid ini kan luas taman ini. Biar orang itu suka ke masjid itu sebelum masuk ke masjid mungkin ada apa ya, taman-taman yang indah, tempat ngopi, tempat ngeteh di situ. Di situ ada kafe. Orang-orang senang nanti ke masjid. Nang kafe di sini. Kalau sudah ke kafe adzan, sungkan dia pasti masuk masjid. Ya, nek pamane wisata kalau masjid mulai ya keterlaluan. Makanya sampai di pondoke daluan niku pasang taman-taman sing indah. Napa? Karena memang taman ini orang itu suka dengan taman seperti itu. Sehingga dia, pondok ada tamannya, pondok ada hotelnya, pondok ada begininya, pondok ada futsalnya. Akhirnya orang yang asalnya nggak suka mondok mau mondok. Makanya kalau ke pondok Dalwa itu sama Habib itu pertama anak baru ditanyakan, kamu senang main bola? Kamu senang renang? Iya Bib. Di sini nanti kamu harus main bola di pondok. Nggak boleh pondok nggak main bola, nggak boleh. Harus main bola. Apa? Kayak gitu tuh pancingan biar orang itu senang. Senang harus ada pancingannya gitu ya. Makanya ketika dia berada di kuburan itu sudah merasakan nikmat surga. Mereka itu belum masuk surga, tapi mereka sudah menikmati nikmat-nikmat surga. Nah, orang kalau sudah menikmati nikmat surga itu sudah dipastikan masuk surga. Raudhatan, mendapatkan di dalam kuburannya itu tempat yang enak, indah. Sampai-sampai di surat Yasin dikatakan, di surat Yasin nanti disebutkan, mereka tuh saking enaknya di dalam kuburan, gak kerasa dia istirahat, gak ngerasakan adabnya malaikat, senang di kuburan. Sehingga apa? Mengatakan mereka orang-orang mukmin itu mengatakan seperti ini nanti. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Saking enak istirahat Pak di barzah di kuburan, saking enak. Sampai-sampai ketika ditiup sangkakala mengatakan, "Ciloko iki sapa sing nang ngene aku toko turuku iki? Siapa yang bangunin saya ini dari tidurku ini?" Berarti nek sampai dia kaget dia tidurnya lelap selama bertahun-tahun, enggak merasakan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Napa terusane pangeran? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Iki sing wis tak janjikno. Ya. Apa awakmu iki tenang turune. Awakmu gak disentuh. Apapun gak disentuh. Gak disentuh ulah, gak disentuh adab apa. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, tiang niku para hadirin, nek wis di kuburan baru sadar. Oh iya, bener janjine pangeran iki. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Iki sing wis tak janjikno ambek awakmu. Nek wong saleh iku di kuburan bakalan enak. Di kuburan bakalan seneng. Wa sadaqal mursalun. Apa sing wis didhawuhi, disabdakan nabi-nabi itu bener, enggak ada kebohongan. Lah saiki awakmu wis ngrasakno kan? Nggih pangeran. Sampai kaget. Ketika ditiup sangkakala, ketika dibangkitkan sampai kaget. Saking nikmate di barzah, saking nikmate di kuburan. Sopo sing nang ngene aku toko turuku iki. Lah sampean saiki wis enak-enak turu, ditangani ambek anake. Bang, tangi Bang, jaluk duit. Sering gak gitu kita, Pak? Tidur enak. Bang, bakso, beli gak duit, pasti gak gitu. Tapi subhanallah kaget wong tua itu. Tapi karena anak yang bangunkan, gak ngamuk.
Lah ini subhanallah yang bangunkan itu Allah. Sampai dia kaget, sopo sinang ini aku toko turuku iki. Sopo? Langsung dijawab sama Allah. Hadza maw'adur rahman. Aku senang ini awakmu. Iki janjiku tak tepati. Niku di kuburan para hadirin. Itu kan Allah berfirman seperti itu, enggak ada sama sekali kebohongan. Itu sudah pasti terjadi. Tidak akan mengingkari firman Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang ragu dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat, ini kabar gembira daripada Allah kepada kita semuanya. Bagi orang-orang yang beramal soleh. Kenikmatan setelah itu apa? Setelah dia nikmat tidur dalam kuburannya, nanti Allah Subhanahu wa taala niku ndadekno amal baike niku menungso sing ganteng. Sampai kaget, sampean sakniki sing hadir di majelis iki insyaallah termasuk dalam kabar gembira ini insyaallah. Amin. Sampai-sampai nopo amali salate sembayangi puasane zakate langsung dirupakan menungso kali pangeran. Si mayit niku nek ketika tangi kaget para hadirin. Loh, awakmu sih sapa awakmu iki? Kok cek gandeng ya awakmu iki? Apa? Terusane wau niku, aku iki amal mulih. Kon di dunya ku salat, di dunya ku poso, di dunya iku hadir majelis, di dunya ku kamu salat duha, di dunya ku kamu khataman, di dunya ku kamu berbuat baik semuanya. Saiki aku dijelma, iki aku amal mulih. Di surat Yunus niku. Aku amalmu. Terus amal niku ngoten. Ta'ibta li ajli ya abad. Kamu sudah capek karena aku di dunia. Kamu sudah capek karena aku di dunia. Capek kamu puasa, capek kamu sholat. Kamu lawan nafsumu. Ketika kamu malas sholat, kamu lawan nafsumu, kamu sholat. Kamu sudah capek di dunia karena aku, kata amal. Kamu sudah puasa, sopo sih? Kamu sudah puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Rajab. Allah. Niku puasa Ramadan. Kata amalnya, cari amal niku wau ngoten. Saiki awakmu gak oleh, wis awakmu gak usah susah. Wis kamu ta'abta li ajli, kamu sudah capek karena aku di dunia. Saiki kon gak oleh capek maneh. Wis awakmu seneng-seneng wae saiki. Lah terus ya Allah. Ayo saiki kon wahai hamba, saiki kon menak wae di pundakku iki. Naik di pundakku, kata amal. Kamu naik di atas pundak saya. Akhirnya orang soleh ini para hadirin, tiang sing sae niki wau sing akeh amale niku, dia melewati Shiratal Mustaqim dengan enak. Kenapa? Kita tidak berjalan sendiri di atas Shiratal Mustaqim, tapi yang gendong amal kita. Jadi amal kita itu nanti gendong kita sampai ke surga. Jadi kita nanti orang yang soleh-soleh itu, orang baik-baik itu nanti di atas Shiratal Mustaqim itu, walaupun di Shiratal Mustaqim itu siratnya itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, kita tidak akan merasakan. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok kita tidak merasakan dengan tajamnya Shiratal Mustaqim? Karena yang bawa kita adalah amal kita. Nikmat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kabar gembira buat orang-orang yang soleh, yang suka beramal kebaikan. Itu adalah kenikmatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 43 kemarin yang bulan lalu. Karena kita memang kajian sebulan sekali. Ini tidak tahu hatamnya kapan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa tunggangan-tunggangan seperti unta, seperti kuda dan macam-macamnya,
seperti perahu, seperti pesawat. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara akal kita itu kalau sudah naik kuda aman. Secara akal kita kalau sudah naik mobil itu secara akal kalau sudah nyetirnya bagus aman. Yang penting kita pelan-pelan aman. Ya. Kita naik pesawat juga pilotnya juga handal aman. Tapi para hadirin Allah berfirman, inna sya'nurikuhum. Tapi sak pinter-pintermu nyupir, sak pinter-pintermu naik kuda, kata Allah Subhanahu wa taala, nek aku kepingin awakmu kelelep yo kelelep. Nek aku kepingin awakmu apa jenenge tabrakan yo tabrakan. Niku jenenge ajal, Pak. Tapi tidak boleh kita pasrah dengan ketentuan Allah begini. Wes gak ngurus sementing ini tabrakan yo tabrakan, tidak boleh kita pasrah seperti itu. Kita harus ikhtiar. Kita nyupir hati-hati, naik kuda hati-hati. Kalau sudah ada ajalnya, sudah itu adalah sebab kematian kita. Nah, nggak ada namanya jelek, aib atau apa jenenge nek orang-orang awam itu. Wah, iku mati ini tabrakan itu. Ngenes wong itu. Nggak ada kata-kata mati ngenes, nggak ada parah diri. Selama dia orang mukmin, insyaallah dia akan meninggal husnul khatimah. Bagaimanapun meninggalnya, mau kelelep, mau apa, justru meninggal dalam keadaan tenggelam itu adalah mati syahid. Mati syahid. Inna sya'nurikhum, kalau aku inginkan kata Allah Subhanahu wa taala, aku bisa tenggelamkan dia. Nah, fala sarikha, tidak ada yang bisa membantu jika aku sudah menghendaki, dan tidak akan bisa menyelamatkan dia daripada kecelakaan. Nah, ini semuanya adalah illa rahmatan minna, ini semuanya adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, wa mata'an ilahin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan bagi orang-orang yang Allah takdirkan selamat. Nah, bagaimana cara kita biar selamat? Kita baca doa safar kalau bepergian itu, insyaallah aman di dalam perjalanan. Makanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya ini masalah nafkah, masalah ayat nerangkan tentang sedekah. Wa idza qila lahum, jika dikatakan, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum, ya. Ini ayat menyatakan bahwasanya agar kita ini belum masuk kepada ayat nafkah, tapi masih ayat tentang bagaimana kita ini berbuat di dunia. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum, jika dikatakan lahum kepada mereka, ittaqu, takutlah kamu, kalian semuanya, ma baina aydikum, dengan sesuatu yang ada di hadapanmu. Apa itu? Adab dunia, adab di dunia, ka ghairihim, dan selainnya, wa humul mu'minun, orang-orang mukmin. Allah berfirman begini, wahai hambaku, jika kamu ingin masuk ke dalam surgaku, jika kamu ingin berjumpa dengan kekasihku nanti di padang mahsyar di hari kiamat, jika kamu ingin membanggakan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu akan bangga kepada umatnya nanti, umatnya yang ikut kepada perintahnya Nabi Muhammad, ikut kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Allah berfirman, hei, qila lahum, dikatakan kepada semua makhluk, ittaqu, takutlah kamu semuanya dengan adab dunia yang Allah akan berikan kepada kamu di dunia. Wa ma khalfakum, dan adab Allah nanti di akhirat yang berupa neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah berfirman seperti ini? Kenapa Allah mengatakan muwanti-wanti, hati-hati awakmu, ambil adab-adabnya Allah ketika di dunia.
adabnya Allah ketika di akhirat nanti. La'allakum turhamun. Wattiyo awakmu kabeh nang pangeran, biar kamu itu la'allakum supaya kamu semuanya itu dirahmati oleh Allah. Maksudnya dirahmati oleh Allah, dijauhkan daripada adab di dunia dan adab di akhirat. Maka hati-hati, jauhi semua perkara dosa di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kepada kita, hati-hati awakmu ambil adabku di dunia. Ojo sampai melaksanakan maksiat. Nek awakmu maksiat kepada Allah, nek awakmu maksiat nang awakku, kau membikin aku tidak suka kepadamu, bikin aku murka. Hati-hati loh. Iki adabku bakalan teko nek dunya. Hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang itu ketika melakukan maksiat itu enggak ngerasa kalau itu diadab sama Allah. Tapi dia kadang-kadang, loh, aku lo enggak sembahyang, tapi aku sehat seger kok ngene. Lah padha Firaun ya enggak sembahyang, Pak. Gelem sampean kok Firaun. Firaun itu enggak sembahyang, enggak poso, ngaku Tuhan, enggak tahu loro para hadirin. Lah nek sampean kok ngono, aku lho gak salat, aku gak poso, aku ya gak tahu loro. Iki lho tanggoku sembahyang bendino, bolak-balik mlebu rumah sakit. Nah terus sampean akan menyombongkan dengan kesehatan. Lah padha ambek Firaun. Firaun gak sembahyang para hadirin. Firaun gak salat, gak sembahyang, gak poso, tapi gak tahu loro. Ini lho. Justru orang soleh itu semakin dia tinggi derajatnya si Allah, semakin banyak cobaannya. Nek wong sering sembahyang kok kemudian dicoba sama Allah, itu berarti podo ambil para nabi, podo ambil makome orang-orang soleh. Tidak ada orang soleh itu nggak dicoba sama Allah. Ayo sampean delok Yai Hamid, Habib Ja'far bin Syekhul Asgaf, yo apa cobaan ini? Habib Ja'far itu sakit seumur hidup, kalau tidak salah itu ya. Giginya apa, sakit apa itu Habib Ja'far itu? Kayak semacam ya sakit gigi itu, bengkak gitu Habib Ja'far itu. Nah tapi sampean lihat Habib Ja'far itu, ketika ditanya sama pencinta-pencintanya, Habib, antum ini kalau apa namanya, kalau orang sakit datang ke antum dimintain apa namanya, sepul ngombene, ngoten waras Habib. Lalu sampean napa gak ndonga nang pangeran cek waras? Napa terus Habib Ja'far? Le, aku kene kepingin gak usah apa tak cukup ini tak buat nang sampah. Tapi aku enggak pingin itu jenenge maqamur ridha. Itu ndak gampang para hadirin maqamur ridha itu. Tak pikir aku nek sampean iki loroku iki adalah hiburan buat saya ini. Karena apa ya, memberi sakit itu kekasih saya. Jadi orang seperti para wali itu tidak melihat sakitnya, tapi melihat sopo sing garai loro iki sopo. Yang ngasih saya sakit itu siapa? Tidak ada para hadirin, para nabi yang aman daripada cobaan Allah untuk ada. Ayo sampean delok saiki. Nabi Muhammad ya napa? Nabi Musa ya napa? Nabi Zakaria ya napa? Nabi Isa ya napa? Kabeh rata-rata dicoba. Lah kurang apa para nabi niku? Sembayangi khusyuk dak kaya dhewe. Puasa ni Masya Allah gak kaya dhewe. Lah Nabi Muhammad niku menungso paling mulia. Nabi Muhammad niku menungso paling afdhalun nas, paling bagus ciptaannya. Diampuni dosa-dosanya. Mata qaddama min nabi wa mata akhir, dijamin surgane. Tapi delok cobaane Nabi Muhammad ayo. Ya napa cobaane Nabi Muhammad? Ndak tega sampean nek krungu cerita-cerita Nabi Muhammad di Taif. Di Taif dilempari batu sampai Nabi Muhammad bercucur darah. Coba bayangin. Coba bayangin. Sampai-sampai kata malaikat, wahai kekasihku Muhammad, maukah anda ini gunung yang ada di Taif saya lemparkan ke mereka, saya jadikan semacam di umatnya Nabi Lut, saya balik gunung ini ke bawah, hancur mereka. Nabi Muhammad bilang, enggak, ojo. Wong iku gak ngerti sapa aku, nek ngerti bakalan kaya awakmu. Bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, nek wong ku ngerti padha ambek Abu Bakar, cinta. Ketika orang sudah mengenal saya akan mencintaiku. Dia tidak mengenal saya, makanya seperti itu.
Harapannya Nabi Muhammad, kenapa tidak mau disiksa mereka? Harapannya Nabi Muhammad adalah cucu-cucu mereka diharapkan keimanannya. Itu Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hati-hati awakmu teko adabku nek dunya. Oke, saiki kita bahas. Kadang-kadang orang maksiat tapi dia enggak diadab sama Allah. Tapi kadang-kadang dia enggak ngerasa. Sebenarnya Allah mengadabnya tapi enggak ngerasa. Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna min min jazail hasanah hasanatun ba'daha. Balasan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah kebaikan setelahnya. Wa uqubatus sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Uqubah adab daripada kejelekan orang, maksiatnya seorang adalah maksiat setelahnya. Napa maksudnya niku? Kalau ada orang suka beramal baik, suka beramal soleh, dia nanti akan diganjar sama Allah dengan amal soleh setelahnya. Niki umpamane saiki, sekarang dia pada hari ini sedekah dia. Ini tanda-tandanya niki, alamatul qabul. Kata para ulama, alamatul qabul ibadati abdin, tanda-tanda diterima amalnya seorang hamba, kasratut ta'ah, setelahnya dia akan melakukan ketaatan. Kalau Ramadan dia puasanya diterima, di Syawalnya dia akan selalu tambah giat salat jamaahnya, tambah giat sedekahnya. Itu tanda-tanda amal diterima. Kata Imam Hasan Al-Basri, wancane ngono. Kata Imam Hasan Al-Basri, inna min jazail hasanati hasanatun ba'daha. Balasan niku balasan. Ini balasan sebelum di surga. Balasan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba sebelumnya, maka kebaikan setelahnya itu adalah balasan daripada Allah. Kadang-kadang kita enggak ngerasa. Allah gampangkan kita untuk sholat jamaah. Allah gampangkan kita untuk sedekah. Allah gampangkan kita untuk menyantuni anak yatim. Allah mudahkan kepada kita untuk infak fisabilillah. Itu adalah pahala daripada Allah bagi seorang hamba yang sudah melakukan kebaikan sebelumnya. Itu. Bahkan sebaliknya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa uqubatus sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Apa bahasa dia? Uqubah itu bahasa Indonesianya itu ya siksa aja Allah itu. Siksa ni pangeran bagi seorang hamba yang melakukan kemaksiatan adalah kejelekan setelahnya, itu adalah termasuk siksanya Allah. Kadang-kadang ada orang maksiat itu enggak ngerasa kalau Allah sudah siksa dia. Kenapa? Karena siksaan Allah yang merupakan malasnya dia sholat, malasnya dia puasa, malasnya dia ibadah kepada Allah, siksaannya mereka itu kepada begitu itu yang menyebabkan dia akan disiksa nanti di neraka. Tapi subhanallah, kadang-kadang kita tidak merasa, ya Allah, anak ini sudah sholat tapi kok tidak kaya-kaya. Loh, sampean nih loh, sudah diganjar sama Allah ketika antum senang melakukan ibadah setelahnya, itu adalah nikmat daripada Allah dan itu adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat jelek setelah dia bermaksiat, maksiat lagi, disenangkan sama Allah untuk bermaksiat, itu adab dari Allah, iqab min Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun, selalu maksiat kepada Allah, yang ujung-ujungnya adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kadang-kadang seperti itu, kita tidak merasa kadang-kadang kalau Allah tu sudah mengadab kita. Kalau nek pangeran iku nyiksa ambek hamba iku nek ahli maksiat, kemudian dia tidak bertaubat, lain kali kalau ceritanya dengan bertaubat. Tujuannya Allah kenapa? Kamu juga hati-hati dengan perbuatan yang menyebabkan kamu itu nanti diadab di akhirat. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu, kalau Allah sudah merahmati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita daripada nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal husnul khatimah, diberikan nikmat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.